Terima kasih sudah hadir di siang hari ini memenuhi undangan lewat WA Group bahwa kita akan bersilaturahim berhalal bihalal sekaligus rapat evaluasi nasional relawan pendampingan UMKM terdampak COVID-19. Nah, terkait dengan hal tersebut, pertama saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf atas segala khilaf. Semoga Idul Fitri yang sangat berbeda ini tidak membuat kita kehilangan semangat, tetap produktif, dan tetap bisa berbuat sesuatu yang konkret untuk bangsa dan negara ini. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa slide untuk bahan evaluasi kita. Nanti setelah saya sampaikan, kita akan diskusikan detailnya akan seperti apa, termasuk rencana tindak lanjutnya nanti. Mas Ari, silahkan dibantu di-share untuk PowerPoint-nya dulu. Yap. Sudah, Cak. Oke. Ya. Oke, next slide, Mas. Slide yang kedua, Mas Ari. Ya. Nah, ini rekap kegiatan kita yang akan kita bahas pada siang hari ini, bahwa selama kegiatan pendampingan terhadap UMKM terdampak COVID ini, kita telah melakukan ya, pendataan UMKM, menyusun panduan pendampingan, melakukan rekrutmen relawan pendampingan. Tunggu sana terus. Mas Ari, di mute all dulu. Melakukan rekrutmen relawan pendampingan, melakukan pelatihan pembekalan terhadap relawan, kemudian pelaksanaan pendampingan secara online, monitoring dan evaluasi, lanjut pada rapat dengan koordinasi ya, rapat koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan juga dengan DPR. Nah, nanti yang terakhir kita bahas tentang rencana tindak lanjutnya. Oke, slide berikutnya. Terkait dengan pendataan. Pendataan ini dilaksanakan berdasarkan surat dari Sekretaris Kementerian Koperasi nomor 158 tahun 2020, dilaksanakan secara online melalui Google Form sepanjang tanggal 24 Maret sampai dengan 14 April, terkumpul data sebanyak 3.593 UMKM, tersebar di 33 provinsi. Data tersebut sudah kita kirimkan ke Kementerian Koperasi. Jadi data yang terkumpul ini sekarang sudah menjadi satu di Kementerian Koperasi di bagian assessment ya. Sehingga data-data ini kalau ada nanti UMKM yang nanya apakah datanya sudah sampai ke Kementerian Koperasi, ya, sampaikan sudah, kita sudah mengirim. Lanjut ke berikutnya. Ini poster publikasi saat kita melakukan pendataan, jadi kita lakukan lewat online ya. Poster-posternya yang kita gunakan full online saat itu. Lanjut Mas Ari. Nah, ini tentang sebaran data dari 3.593 tadi ada di 33 provinsi. Kecuali satu yang nggak ada cuma Papua. Artinya data kita sebarannya bagus, cuma memang di masing-masing provinsi nggak sama jumlahnya. Ada yang sedikit sekali, cuma 2, 3, ada yang sampai ratusan. Ya itulah fakta kondisinya begitu. Oke, selanjutnya. Dari data yang masuk itu, kemudian coba kita analisa bidang usaha yang mengalami peningkatan omsetnya. Artinya apa? Mendapat manfaat. Ini penting untuk kita petakan karena ternyata pandemi ini ada dua pengaruhnya. Pengaruh buruk sama pengaruh baik. Bagi kuliner ini, terutama hampir 50% ini, kuliner ini meningkat. Dan juga beberapa usaha yang lain. Jadi ini yang mesti juga kita pahami, tidak semuanya dampak buruk dari COVID. Lanjut Mas Hari. Nah, kemudian ini bidang usaha yang mengalami penurunan omsetnya. Ternyata kuliner enggak, ya memang beragam ya kondisinya ya. Jadi kuliner yang meningkat banyak, kuliner yang drop juga banyak. Nah, ini juga fakta yang menarik.
dari responden kita. Sama-sama kuliner ternyata nggak sama kondisinya. Nah, nanti kalau kita dalami tentu akan ada latar belakangnya. Mungkin yang banyak drop di Jawa, yang luar Jawa belum drop, misal begitu. Itu hal-hal yang nanti bisa menjadi justifikasinya. Oke, berikutnya. Nah, sebagian besar permasalahan yang dihadapi UMKM ini memang diidentifikasi sebagai permasalahan pasar. Lanjut, Mas Ari. Permasalahan pasar. Sehingga sekarang dan ke depan kita akan coba memprioritaskan mencari solusi terhadap problem pasar itu. Termasuk kegiatan kita pagi tadi, jam 9 sampai 11, kita halal bihalal sekaligus berdialog dengan Bu Sari, ASD Pemasaran, ini bagian dari membantu solusi ini. Jadi pemasaran ke depan akan kita prioritaskan penanganannya. Lanjut. Kegiatan berikutnya yang sudah dilakukan oleh kita semua, menyusun panduan pendampingan. Ya, ini membentuk tim ahli, menyusun panduannya, membuat 6 modul pelatihan. Ini ada 6 modul, pelatihan untuk panduan pendampingan, kemudian teknik menangani dampak psikis, kemudian strategi pemasaran, strategi produksi, strategi keuangan di saat krisis, dan yang terakhir tentang pelaporan dan monef. Dan ini yang dipakai untuk pelatihan. Jadi kita memang mendadak membuatnya untuk dilaksanakan di pelatihan. Lanjut, Mas. Slide berikutnya ini menjelaskan tentang rekrutmen relawan. Pendaftaran secara online melalui platform Lunas sampai pada posisi pagi tadi tercatat total 407 relawan kita. Terbagi dalam 3 batch dan berasal dari 33 provinsi. Jadi sudah cukup banyak relawan kita, tinggal nanti mesti kita optimalisasikan. Oke, lanjut. Di slide berikutnya kita informasikan tentang pelatihan pembekalan. Jadi pelatihan pembekalan ini dilaksanakan 2 kali, batch 1 dan batch 2 dilaksanakan tanggal 26 Maret sampai dengan 1 April, sedangkan batch 3 dilaksanakan 20 sampai 25 April. Sesudah 25 ada beberapa relawan yang gabung dan ini yang belum mengikuti training. Nanti kita pikirkan bagaimana solusinya. Jadi yang total mengikuti training 365. Kalau tadi saya sebut 407 berarti ada 42 yang belum ikut training, ya, karena total tadi 407 itu yang terdaftar, yang sudah ikut training 365. Kemudian training secara online sesuai dengan materi yang tadi saya sampaikan di bagian awal. Lanjut, Mas Ari. Nah, berikutnya ini tentang pendampingannya. Pendampingan memang hanya online yang dilakukan. Pertama karena musim pandemi, yang kedua memang kita keterbatasan anggaran, tidak ada anggaran yang kita sediakan untuk kawan-kawan sehingga memang pilihan online ini yang rasional. Oke, yang kedua media komunikasi bisa telepon, WA, SMS dan lain sebagainya. Target yang didampingi 3.593. Kemudian catatan yang kita terima lewat catatanku berjumlah sampai pada tanggal pagi tadi ya, 921. Jadi sangat jauh ini yang terlayani dan mungkin begini logikanya ya, jumlah UMKM yang terdampak ini 3.593. Mungkin yang sudah teman-teman kontak dan terusnya anggap aja 2.000. Nah, yang dilaporkan secara tertulis baru 921. Jadi memang ada sebagian yang saya tahu teman-teman relawan ini tidak membuat laporan. Jadi sudah mendampingi tapi nggak membuat laporan. Sehingga catatannya nggak ada. Nah, ini juga nanti kita bahas. Nanti saya minta masukan kawan-kawan bagaimana ini enaknya ke depan. Apa nggak usah laporan, pokoknya terserah. Yang penting selesai atau gimana nanti kita bicarakan. Oke, lanjut Mas Ari. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan oleh koordinator dan provinsi, koordinator provinsi dan koordinator wilayah. Media yang digunakan WAG dan mungkin media yang lain di masing-masing daerah.
Setiap hari Selasa pukul 10 sampai 11 secara rutin dilaksanakan rapat koordinasi secara online. Kemudian evaluasi dilakukan setiap minggu tersebut dengan melihat capaian pendampingan di setiap daerah kita evaluasi. Catatan dari kegiatan ini juga belum optimal. Setiap kali rapat evaluasi bersama teman-teman koordinator, ada saja teman-teman dari provinsi yang bergantian tidak hadir. Jadi belum pernah lengkap. Nah, nanti kita pikir apakah rapat evaluasi dirubah dengan rapat misal per wilayah atau per wilayah. Sumatera sendiri, Kalimantan sendiri atau gimana. Nanti mohon masukan kawan-kawan supaya ya kita perbaikilah. Yang kurang bagus kita perbaiki. Lanjut Mas. Diskusi rapat koordinasi dengan Menteri KUMKM. Ini tanggal 7 April kita dapat kepercayaan, ngobrol, diskusi dengan Pak Menteri. Kemudian diskusi ini cukup lama karena memang banyak hal yang ditanyakan oleh kementerian terkait dengan kegiatan fokus bersama kawan-kawan ini, lalu bagaimana ke depannya dan seterusnya. Karena memang Kementerian Koperasi dan UKM butuh banyak masukan. Nah, kita manfaatkan kesempatan itu. Selanjutnya, cara itu dilanjut lagi dengan rapat berikutnya tanggal 9 April dipimpin oleh Pak Sesmen tentang sosialisasi program kementerian. Nah, sosialisasi ini hasilnya sudah saya sampaikan dengan kawan lewat WA Group itu. Lanjut lagi ada sharing informasi dalam rangka pemulihan pasca pandemi. Jadi sudah bersiap-siap ini. Tanggal 12 Mei ada rapat dipimpin oleh Pak Sesmen, ada staf khusus menteri, ada deputi-deputi. Jadi kita terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk bisa menyikapi respon terhadap pandemi ini. Oke, slide berikutnya. Ini tentang rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Komisi 6 DPR RI. Tanggal 4 Mei yang lalu, Fokus UMKM bersama dengan beberapa lembaga diundang oleh Komisi 6 DPR RI untuk rapat dengar pendapat umum. Di situ kita diminta masukannya tentang bagaimana pelaksanaan program pemerintah bagi UMKM yang terdampak COVID-19. Di situ Fokus UMKM menyampaikan ada 9 isu, sebagaimana yang ada di layar, nanti bisa dibaca. Filenya nanti kita bagi ke Anda ya, lewat WA Group yang ada, kita bagikan. Nah, dari 9 isu itu kemarin salah satu yang menonjol dari kita masalah pendataan, dan itu menjadi usulan konkret dari Fokus UMKM dan diterima oleh DPR. Jadi DPR menerima usulan dari Fokus ini untuk big data UMKM nasional di Kementerian Koperasi dengan menggunakan virtual intelligence, apa itu lupa saya namanya. Ya, pokoknya pakai kecerdasan buatan. Nah, kira gitu. Oke, lanjut Mas Ari. Rencana tindak lanjut. Slide terakhir muka-muka. Oh, enggak, ada beberapa lagi. Nah, ini yang bahan untuk diskusi kawan-kawan. Jadi saya buat ini untuk pancingan. Saya berharap nanti kawan-kawan mendalaminya, mana yang realistis dilaksanakan. Ayo, yang enggak realistis kita postpone, kita hapus saja. Ini ada 6 usulan. Kalau nanti kawan-kawan punya usulan yang lain, ya ditambahkan. Nomor 7, nomor 8, nomor 9, silakan. Pertama, melanjutkan pendampingan secara selektif. Jadi kita lanjutkan hanya pada UMKM yang kooperatif saja. Pendampingan ini tidak terbatas pada UMKM yang terdata di platform Lunas atau terdata di pendataan Lunas. Bisa juga di luar itu, terutama yang memang sudah didampingi oleh kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan punya dampingan dan belum terdaftar, bisa saja didampingi. Yang kedua, membuat WA Group di masing-masing wilayah. Pendekatan penyelesaian permasalahan UMKM ini harus lokal, maka di tiap daerah silakan dibuat WA Group-nya. Mau per provinsi boleh, per kabupaten kota boleh, tergantung dari data yang ada, jumlah UMKM dan pendampingnya. Kalau satu kabupaten cuma 1 UKM dan 1 pendamping, ya nggak usah bikin WA Group, gitu, terlalu kecil. Gabung di tingkat provinsi aja. Kemudian yang ketiga, mengalirkan informasi dan peluang dari berbagai pihak. Jadi nanti kami dari Fokus akan selalu sharing peluang, informasi ke kawan-kawan, nanti kawan-kawan teruskan ke UMKM yang ada di grup Anda.
4, menciptakan pasar berbasis komunitas. Nah, ini kawan-kawan yang tadi baru di launching, kita meluncing namanya pasar gotong royong. Soft launching, bukan launching ya, soft launching. Launching resminya nanti tanggal 27 Juni 2020. Di soft launching tadi disampaikan, diinfokan tentang logo pasar gotong royong dan makna dari logo itu, setelah beberapa informasi lainnya. Nanti setelah ini kita diskusikan. Kemudian memperkuat hub antar pasar lokal, jadi setelah pasar kita bentuk, kita fasilitasi, kita berharap antar pasar lokal itu saling terhubung, saling terkoneksi. Kemudian, nah ini kawan-kawan yang nomor 6 yang sudah kami rencanakan, fokus akan memberikan sertifikat penghargaan pada kawan-kawan yang berkinerja baik. Ukurannya apa? Baik itu. Ukurannya adalah Anda membuat laporan pendampingan di catatanku. Jadi kami akan ngecek di sana aja. Kalau ada laporan catatanku dari pendampingannya, ya akan kita kasih sertifikat penghargaan. Kalau nggak ada, ya mohon maaf, berarti memang Anda tidak melakukan proses pendampingan, sehingga tidak bisa kami beri sertifikat penghargaan. Nah, nanti penghargaan ini akan diberikan tanggal 27 Juni 2020 pada saat kita selenggarakan acara Hari UMKM Internasional. Oke, Mas, terkait dengan nomor 5, saya mau sampaikan nanti tanggal 1 Juni kita ada event bergotong royong menyelesaikan permasalahan pasar UMKM. Jadi nanti untuk poin nomor 5 ini akan kita dalami hari Senin tanggal 1 Juni jam 9 sampai 11. Kita akan belajar tentang pasar berbasis komunitas ini, pasar gotong royong ini, belajar dari Yogyakarta, Jogja Tetulung, lalu Jakarta sama Mas Baskoro. Nanti kita belajar UMKM Fest Purma 2020. Lalu juga kita belajar dari milenial dan kolonial dari Kota Batu tentang ke Tuku-Nuku. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng supaya kawan-kawan punya ilmunya. Kalau toh nanti kita mengarah ke pengembangan pasar lokal di masing-masing daerah, kawan-kawan tahu bagaimana tahapannya, bagaimana yang harus apa saja yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan. Kita belajar dari Senin nanti. Lanjut, Mas Ari. Nah, ini slide yang baru keluar di acara pagi tadi. Tolong Anda baca baik-baik. Slide ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koperasi dengan Amen Lunas. Amen itu Asian Mentorship for Entrepreneur Network, program yang kebetulan saya koordinator nasionalnya, bekerja sama dengan 10 negara ASEAN. Nah, kemudian Lunas, ya ini yang kita pakai sekarang ini. Artinya apa? Kita diharapkan berkontribusi terhadap program pengembangan pasar dengan skema yang seperti ada di slide ini. Nah, ada bagi yang tadi mengikuti acara live, saya rasa dapat penjelasan langsung dari Mbak Sari tentang slide ini. Bagi yang nggak ikut acara live, nanti sempatkan tonton di YouTube channel Lunas. Ya, Anda lihat di sana ada rekamannya. Kita tunggu nanti tayang rekamannya. Lanjut, Mas Ari. Nah, ini logo dari Pasar Gotong Royong yang kita launching pagi. Nah, supaya kawan-kawan tahu tentang logo ini apa, lalu informasi tentang Pasar Gotong Royong seperti apa, Mas Ari tolong diputarkan videonya. Lengkap dengan suaranya, Mas ya. Bentar, kita tunggu Mas Ari beraksi. Video ini nanti kita share ke kawan-kawan, bisa dipublikasikan, bisa disebarluaskan. Ini sudah ada di YouTube ini, sudah kita sediakan nanti cek di channel Lunas. Di YouTube ini nanti kita akan jelaskan tentang apa definisi pasar gotong royong.
Kemudian 3 pilar dari pasar gotong royong itu apa saja? Lalu kemudian fungsinya pasar gotong royong ini apa? Sudah mulai, kita tonton. Lagi dicari filenya. Wah. Di YouTube ini juga, di video ini juga dijelaskan tentang layanan-layanan apa saja yang direncanakan akan ada di pasar gotong royong. Semua itu diharapkan siap nanti tanggal 27 Juni 2020. Masih ada waktu 1 bulan ini. Kita kerja keras menyiapkan pasar gotong royong. Ya, Mas Ari. Nah, ini. Suaranya belum masuk, Mas Ari. Suaranya seperti tadi Mas Samsul mungkin ya. Oh. Oke, habis. Alhamdulillah muncul lengkap dengan suaranya. Makasih nih Mas Ari. Baik, kawan-kawan. Demikian pengantar untuk rapat evaluasi ini. Sekarang giliran kita berdiskusi. Saya sangat membutuhkan masukan dari kawan-kawan semua. Dan juga kalau ada pertanyaan juga silakan. Saran masukan juga sangat diharapkan. Dan untuk diskusi ini akan dipimpin oleh Mas Pianda, dibantu oleh kawan-kawan koordinator wilayah. Ada Mas Bujo, Mas Baskoro, kemudian Teh Enok, Mas Asfa dari Jogja, Mas Ari untuk Jatim Bali Nusa, ada Pak Awi, dan mungkin Mas Imam Ismail juga ada yang untuk wilayah Sulampua. Nah, sekarang saya kembalikan pada Mas Pianda. Saya berharap jam 2.30 kita udah bisa selesaikan. Silakan Mas Pianda. Baik, terima kasih Pak Samsul pengantarnya. Demikian teman-teman pengantari Pak Samsul mengenai progres pendampingan relawan terdampak pendampingan bagi UMKM terdampak COVID-19. Nah, terkait dengan itu tadi Pak Samsul sudah mengumumkan bahwa banyak sekali yang belum melakukan pelaporan pendampingan melalui catatanku di platform Lunas. Nah, ini nanti yang akan salah satu yang menjadi bahasan kita, mungkin apa yang menjadi kesulitan dari teman-teman, apakah sudah melakukan pendampingan atau memang belum melakukan follow up. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, karena dari data yang ada, dari 3.500 sekian, baru 900 berarti sekitar 25% ya,
yang sudah melakukan laporan di catatanku. Nah, untuk itu kami harapkan masukan dulu dari teman-teman atau mungkin ada pengantar dari tim koordinator wilayah. Pak Ari mungkin ada masukan-masukan atau Pak Aswa, Pak Awi. Nanti setelah itu bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan, kami persilahkan untuk menuliskan di chat ya, kalau mau memberikan masukan, atau raise hand, silakan memberikan tanda. Sementara Pak Ari, kami persilahkan untuk memberikan masukan Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pianda. Jadi sesuai dengan 7 tema yang akan diangkat tadi, yaitu perihal pendampingan. Yang masukan dari saya sebagai koordinator wilayah itu adalah 1, UMKM itu ada yang pasif dan tapi ada juga yang aktif. Demikian pula pendampingnya ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Kalau usulan saya adalah dari 3.500 UMKM tadi dilawankan dengan 407 pendamping, itu ini kita masuk ke tahapan yang lebih serius aja. Jadi mana UMKM yang serius, kalau enggak ya enggak apa-apa, kita nggak maksa. Atau pendampingnya juga begitu, yang serius ya kita kerucutkan lagi supaya memang benar-benar hasil output dari UMKM naik kelas ini benar-benar kelihatan wujudnya, yaitu bagaimana keluhan-keluhan UMKM terdampak itu minimal ada solusinya. Itu satu. Yang kedua, mengenai pasal gotong royong, kami mendukung penuh. Nanti pelaksanaannya dapat pula berkolaborasi dengan berbagai wilayah seperti tadi disebutkan dan lain-lain, sehingga terjadi integritas kerjasama wilayah Sumatera dengan Jawa dengan Kalimantan itu punya kan udah punya koordinator nih. Nah, koordinator itu nanti koordinator provinsi tugasnya bisa mempunyai list tiap daerah itu yang unggulan apa, sehingga nanti dapat diinfokan kepada daerahnya masing-masing, sehingga ada pertukaran transaksi wilayah. Itu usulan dari saya, Pak Fianda. Baik, terima kasih Pak Ari masukannya. Pak Awi mungkin, monggo silakan angkat bicara Pak Awi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Pak Awi, Pak Fianda. Halo Pak Fianda, masih Anda? Iya Pak Sam. Sebelum dilanjut, ini notulennya siapa nih? Jangan-jangan nggak ada yang nyatet ini. Mas Aswa. Mas Aswa. Mas Aswa. Mas Aswa bisa bantu mencatat ini Ciloko ini kok. Adewe dari mulut. Mas Aswa dari tadi nyatet terus kayaknya tuh. Kasihkan. Iya, Mas Aswa ya, tolong bantu ya. Duh, kalian jawab ya. Oke. Halo, Mas Aswa. Siap. Oke, monggo ya, oke. Pak Awi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. lahir dan batin atas segala salah dan hilaf selama ini, selama kita bercengkrama di sini, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Selamat berlebaran bagi yang berlebaran dan selamat berliburan bagi yang liburan. Terima kasih Cak Samsul dan kawan-kawan. Ya, dari koordinator Kalimantan, hari ini pengen banget nih banyak dengar dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kalau Kalimantan Selatan, Pak Sudirwo sering hadir. Nah, nanti mungkin yang lebih banyak membahas nih Bang Jul ya, untuk di Kalimantan ya. Ya, saya sangat setuju dengan usulan Pak Ari tadi, UMKM aktif dan pendamping aktif. Kalau saya lebih melihatnya kepada pendamping aktif ya, karena
UMKM sebenarnya sifatnya mereka menunggu ke kita ya. Kalau pendampingnya aktif, insya Allah UKM-nya juga akan lebih aktif. Biasanya seperti itu. Memang ada beberapa wilayah dari UMKM ini yang sulit terjangkau untuk khusus di Kalimantan ya. Ada di daerah-daerah tertentu yang tidak ada sinyal, tidak ada istilahnya, kalau kami untuk berkoordinasi agak kesulitan di beberapa daerah ya, terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Nah itu. Kemudian kalau dari pendampingnya ini yang perlu mungkin lebih kita evaluasi lagi, karena jujur khusus yang wilayah Kalimantan Timur saja, saya hampir tiap minggu menanyakan ke mereka di grup khusus Kalimantan Timur sendiri, ini siapa yang mau melanjutkan pendampingan untuk UMKM relawan ini, untuk jadi relawan ini. Artinya saya menegaskan ke mereka, hanya kalau memang aktif, benar-benar aktif, tapi kalau memang enggak, jangan enggak. Nah, saya buat daftar biasanya hampir setiap kita habis Selasa, habis rapat evaluasi itu, selalu saya tanyakan ke relawan-relawan di Kaltim sendiri. Nah, siapa yang mau melanjutkan aktif? Ternyata mereka sepakat mengisi semua. Bahkan saya bilang, kamu kalau memang tidak bisa aktif, tidak usah. Ya, mereka bilang, siap Pak, ini mau aktif ini. Ya ini kembali lagi begitu sampai ke evaluasi 1 minggu, ternyata tidak ada perubahan juga di laporan. Nah, saya melihat awalnya memang kalau di Kalimantan Timur ini kami memang rata-rata kan terlalu banyaknya, terlalu hampir semua dari relawan ini adalah pendamping yang ada di Dinas Perindakop dan juga konsultan code. Jadi mereka memang kegiatan saat itu kami memang lagi banyak-banyaknya kegiatan. Nah, setelah kegiatan itu selesai, justru mungkin liburnya ini yang jadi buat manja. Jadi justru karena banyak kegiatan itu sebenarnya kalau menurut saya ya, banyak kegiatan malah membuat kita lebih aktif, tetapi tidak ada kegiatan membuat kita malah tidak melakukan apa-apa. Itu yang cukup bahaya di kita di pendampingan ini. Jadi kemungkinan yang saya usulkan boleh juga tadi untuk membuat WA group dari tiap wilayah. Itu setuju banget saya untuk jadi agar satu koordinasi per wilayah, umpamanya Kalimantan Timur saja atau ada WA grupnya khusus UMKM-nya yang terdampak ini. Jadi kita lebih mudah dalam melakukan pelatihan ataupun informasi-informasinya. Dan juga untuk seleksinya tadi untuk pendampingnya ya, yang saya sangat setuju. Mungkin itu dulu yang dari Kalimantan Timur. Selanjutnya mungkin Pak Juli ya. Boleh Pak ya, Pak Juli ya yang lebih jelas panjang ini mungkin. Kalau Pak Sidirwo sering kita dengar ini. Silakan Pak. Ini Kalimantan dulu ya. Baik, silakan Pak Juli. Pak Juli. Terima kasih. Sebelumnya saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Bang Jul, orang panggilnya ya. Jadi saya perwakilan dari Kalimantan Barat dan kami ada beberapa tim pendamping. Kebetulan kawan-kawan yang lain masih dalam kondisi halal bihalal ya. Jadi mungkin saya bisa mewakili untuk wilayah Kalimantan Barat. Minal aidin wal fatin ya. Jadi halo. Ya, silakan. Ya, silakan jadi Pak Jul. Kami melaporkan betul kata Bang Afi bahwa di wilayah Kalimantan Barat atau wilayah Kalimantan pada khususnya itu memang kita terhalang karena wilayah ya. Karena wilayah yang terlalu jauh, terlalu panjang dan terlalu berat medannya. Sehingga kita di dalam melakukan proses pendampingan itu banyak sekali hal-hal yang menjadikan hambatan ya, tapi bukan jadi penghalang ya. Nah, itu yang bisa kami laporkan sementara dan banyak para UKM di Kalimantan Barat khususnya itu dampak daripada COVID ini sangat signifikan sekali, terutama untuk yang di bidang kuliner. Ditambah lagi dari proses produksi sampai dengan pasar. Jadi yang lebih berpengaruh yang sangat signifikan terhadap dampak kami adalah karena ditutupnya pasar. Baik itu pasar lokal maupun pasar tradisional. Belum lagi UKM-UKM kita
banyak menggunakan dana-dana pinjaman ya. Dengan adanya program restrukturisasi dari pihak perbankan, itu harapan kami ke depan sih sebenarnya bisa merupakan atau meringankan beban yang harus kami hadapi. Tapi kenyataannya masalah-masalah di lapangan atau masalah-masalah sesuai yang dianjurkan dari Pak Presiden juga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu jadi juga satu jadi masalah. Jadi Kalimantan Barat khususnya bukan tidak memberikan laporan, kami sudah melakukan, hanya mungkin kami keterlambatan di dalam memberikan laporan-laporan secara fisik. Itu yang kami alami, dan masalah kami ini sangat kompleks sekali ya, karena itu betul-betul para UKM-nya mobile-nya itu luar biasa. Tapi alhamdulillah di masa memasuki bulan puasa yang sudah sekitar ada 5 hari atau kurang seminggu, itu permintaan kami untuk pasar kuliner itu luar biasa. Saya sendiri di samping sebagai pendamping, juga saya sebagai pelaku ya, Jadi saya betul-betul memahami rohnya UMKM itu kemana. Alhamdulillah juga dalam masa bulan puasa ini permintaan kita tidak bisa melayani permintaan pasar. Jadi malah mengalami permintaan yang luar biasa ya. Bahkan kita harus sudah close. Kok nggak dengar suara? Ya, halo. Ya, lanjut Pak Jul. Nah, jadi kita sudah closing lebih awal karena tidak terpenuhinya stok yang ada pada kami. Itu bisa berjalan sekitar 2 minggu lah, 2 minggu di bulan puasa, dan itu mungkin yang bisa memberikan angin segar kami sehingga kami bisa merayakan Lebaran yang cukup meriah lah, walaupun kami harus lockdown lah ya, harus PSBB di rumah masing-masing. Untuk ke depan betul sekali kata Pak Awi, jadi kita mengadakan atau kita mempunyai WA grup wilayah. Nanti kepala koordinator wilayah internal setiap provinsi itu bisa melaporkan kepada kepala wilayah divisi. Misalnya di Kalimantan Barat melaporkan untuk wilayah divisinya Kalimantan Timur atau Kalimantan mana ya yang sebagai perwakilan Kalimantan. Itu saya rasa lebih efektif daripada kita langsung melaporkan jadi satu, itu nanti akan simpang siur ya. Jadi sebelumnya kan kita harus bisa seleksi dulu pembicaraan atau hal-hal yang perlu kita sampaikan, bisa lebih didiskusikan lebih awal, baru kita sampaikan ke koordinator wilayah. Faktor lain mungkin ya untuk Kalimantan Barat sih sebenarnya tidak begitu pengaruh ya, hanya yang paling pengaruh itu hanya karena ditutupnya pasar, itu aja sebenarnya. Untuk produk kami tidak pengaruh, dan untuk ya pokoknya intinya hanya masalah pasar aja yang tertutup, itu yang membuat situasi agak sedikit mengkhawatirkan, serta program restock yang mungkin tidak pada mestinya gitu. Jadi banyak masalah-masalah yang kami hadapi, dan kami juga tidak bisa memberikan suatu keputusan. Karena saya sudah menghadap langsung ke OJK untuk membahas masalah restock di beberapa bank ataupun di di listing, itu pun OJK memberikan kewenangan, itu sudah ada aturannya masing-masing tempat gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti wilayahnya masing-masing, wilayah masing-masing kerja maksud saya. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama mendiskusikan atau mencari jalan tengah bagaimana cara mengatasi masalah-masalah kami. Jadi intinya itu masalah ditutupnya pasar dan masalah program restock yang tidak sesuai ataupun tidak sesuai dengan himbauan Bapak Presiden yang pernah kita dengar selama ini. Sementara itu aja dulu, dan tadi saya ada dapat WA dari kawan-kawan di wilayah Kalimantan Barat, mereka titip salam karena mereka juga masih ada acara-acara internal mereka, baik di keluarga pun di lingkungannya masing-masing. Demikian yang saya sampaikan Pak Ari, Pak Samsul, dan Pak Awi, dan kawan-kawan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jul untuk masukan-masukannya. Jadi kalau dari Bang Jul tadi intinya adalah pasar ya, karena pasar ditutup. Untuk itulah Bang Jul, hari ini Lunas mencoba untuk
menginisiasi pasar gotong royong ya, yang menurut pasar gotong royong ini nanti diharapkan akan lebih banyak berisi produk teman-teman UMKM, sehingga kita akan lebih meningkatkan di pasar komunitas. Jadi dengan pasar komunitas ini diharapkan teman-teman juga bergerak di antar sesama UMKM juga, demikian juga pendampingnya. Nah itu masukan dari Bang Zul. Mungkin ada teman lain yang mau, Bu Nano dari NTB, mungkin ada memberikan masukan, Bu Nano? Monggo, silakan Ibu Nano. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin buat semua. Tadi pertama masukan aja tentang rekrutmen relawan UMKM itu mungkin kedepannya lebih selektif dalam artian kalau tadi saya melihat data UMKM itu 3.000 sekian, terus yang sudah ada catatan itu sekitar 900 sekian. Artinya di sini kita bisa melihat komitmen bersama teman-teman tim relawan dari awal, dari hajat niat pertama bergabung sebagai relawan itu apa sih gitu. Jadi di sini tidak sekedar terdaftar jadi relawan terus keren nih gitu, mohon maaf. Terus kemudian tidak ada action gitu. Jadi menurut saya ini belum maksimal gitu kerja ininya. Di situ. Nah, kemungkinan kedua kalau dari pengalaman pribadi di sini di Lombok gitu, di Mataram itu sebagian beberapa UMKM itu via telepon, via WA, via ini itu tidak merespon. Nah, kemungkinan itu yang terjadi sama teman-teman pendamping, terus akhirnya keduluan mundur atau apa entahlah gitu ya. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait dampingan nih ya. Terkait dampingan misalkan saya nih domisili di Mataram. Tapi yang didampingin itu lintas pulau. Lintas pulau itu gimana? Itu di luar pulau. Misalnya saya Pulau Lombok, ada yang di Pulau Sumbawa yang saya dampingi gitu. Oke, memang sementara waktu kan kita online nih. Kalau online is okay lah gitu. Bisa aja komunikasi via apa gitu. Nah, cuman kemudian ke depannya kalau saya pribadi sih tidak cukup sampai di sini mendampingi insya Allah karena udah terbiasa lah dengan itu gitu ya. Nah, kedepannya misalnya kalau siapa tahu kita bisa lanjutkan itu secara pribadi atau dari kelembagaan dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau bisa UMKM dampingan itu di domisili pendamping itu kalau bisa. Karena yang beberapa saya dampingin itu saya di Kota Mataram tapi ada dua orang yang domisilinya memang di Mataram gitu loh. Jadi kedepannya itu kan kita perlu juga face to face kayak gitu maksudnya. Kalau misalnya kalau ada waktu kan, kalau misalnya di Mataram gitu, meskipun kondisi begini bisa aja kan kebetulan keluar, bisa kita langsung lihat. Nah, dan itu juga masukan dari masing-masing UMKM yang saya dampingin. Bu, ini kok jauh banget sih Bu di Mataram, saya di Bima. Gimana kalau misalnya saya butuh bantuan yang urgent ini gitu, kalau misalnya ibu di Mataram saya di Bima kayak gitu, ada yang di Lombok Tengah sama Mataram lumayan ya 1 jam lah ya, 3 jam PP misalnya kayak Lombok Timur, Lombok Tengah kayak gitu tuh lumayan lah lintas kabupaten. Nah itu sih saran saya ke depannya mungkin dampingan itu diberikan sesuai domisili pendampingnya. Kayak gitu untuk memaksimalkan aja pengawasan di lapangan seterusnya kayak gitu. Itu aja mungkin. Kalau terkait usaha UMKM saya rasa sama aja ya, yang kalau yang kuliner sih alhamdulillah yang beberapa itu melejit kalau yang di sini juga karena permintaan pasarnya justru lebih tinggi daripada yang fashion dan lain-lain. Kayak gitu. Itu sih sementara masukan saya.
dari NTB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nano Yuliana dari NTB. Jadi permasalahannya menurut beliau yang pertama adalah wilayah ya. Jadi mungkin UMKM ini kalau mereka tahu pendampingnya dari luar wilayah ini pertama trust-nya sudah berkurang ya. Jadi mereka udah ilfil duluan gitu ya. Nggak kurang berminat dengan pendamping yang jauh. Kemudian yang berikutnya pada saat dihubungi oleh pendamping ini responnya juga kurang. Mungkin mereka harapannya bukan hanya pendampingan saja, tetapi mungkin lebih ke pembiayaan dan segala macam yang sifatnya lebih real. Jadi kalau cuma dikirim pendamping saja ini mungkin buat mereka juga tidak sesuai dengan harapan mereka. Ini sharing dari Ibu Nano Yuliana dari NTB. Baik, mungkin ada teman-teman lain. NTB. Monggo, silakan. Siapa dari Pak Mahendra Yani. Bapak Bos. Oh ya. Ya, terima kasih Mas. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ya, ada beberapa hal perkembangan terkait dengan kerja-kerja kawan-kawan di NTB. Memang dalam kurun waktu 2 minggu kemarin saya lepas kontrol memang. Ini karena terkait dengan internal flood gitu. Ya mungkin nanti saya sampaikan curhat sama Cak Samsul gitu ya. Gitu terkait dengan flood UMKM NTB. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan sama Bu Nano, memang saya sebagai koordinator provinsi yang ditunjuk kemarin itu membagikan kawan-kawan UKM dampingan gitu. Nah, kita di NTB itu terdiri dari 2 pulau, ada Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yang kebetulan bahwa relawan pendamping kita dari Pulau Sumbawa itu tidak ada. Gitu. Jadi mayoritas itu bahkan sebagian atau seluruhnya itu sebagian besar itu dari Pulau Lombok. Gitu. Mataram itu mayoritas, kemudian Lombok Tengah sama Lombok Timur. Nah, sehingga saya waktu itu kok membagikan kawan-kawan relawan pendamping itu tidak melihat di mana pendamping relawannya, lokasinya, dan di mana UKM dampingan. Gitu. Karena kita lihat ada 2 pulau, sehingga langkah yang saya ambil adalah melihat mana relawan pendamping yang memiliki semangat lebih besar dari kawan-kawan. Gitu. Jangkauannya dari jauh, ya termasuk salah satunya Bu Nano, gitu. Jadi dia lebih semangat daripada pendamping yang lain di NTB, gitu, Mas. jadi makanya kita berikan dia UKM yang dampingan melewati Pulau Lombok, gitu, yaitu di Pulau bawah, gitu. Nah, ada beberapa harapan saya sebenarnya kolaborasi, gitu, antara koordinator provinsi dengan koordinator wilayah yang sudah dibagi oleh Lunas, oleh Jari, itu adalah bentuk bagaimana mengingatkan kawan-kawan, gitu kan. Kan misal di Nusa, di wilayah Nusa itu sudah ada kelompok grup WA yang sudah dibentuk oleh Mas Ari, gitu kan. Kemudian yang dimana anggota-anggotanya itu adalah kawan-kawan di relawan pendamping relawan. Nah, itu kan perlu mengingatkan. Jadi kontrol di sistem itu penting sebenarnya. Gitu. Kontrol di sistem terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh kawan-kawan itu memang sangat penting. Tidak hanya kita bertemu dalam 1 minggu, misal di lewat WA Group, gitu, lewat Zoom dan lain sebagainya, tapi lewat chat-chat mengingatkan teman-teman, karena itu akan memberikan sebuah motivasi. Artinya apa? Evaluasi tidak hanya dilakukan per minggu, tetapi evaluasi secara personal, misal, gitu, bisa kita lakukan. Misal salah satu relawan pendamping kemudian capaian tidak melaporkan ini, itu bisa kita memberikan menggali kenapa ini, gitu, kenapa kemudian tidak menyampaikan laporan, apa kendalanya dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan lewat WA per hari atau apa dan lain sebagainya, sehingga ini
ada kemajuan-kemajuan dalam sistem laporan dan peningkatan dampingan itu bisa kita dapatkan gitu. Nah, 2 minggu lalu saya memang sudah kontrol, memang buka sistem di masing-masing akun kawan-kawan, khususnya di NTB yang sudah terdaftar sebagai relawan pendamping itu sebanyak 7 orang gitu. Memang ada 6 orang sudah menyampaikan laporan di dalam catatanku. Kalau saya lihat itu. Tapi dalam konteks tahap kedua itu belum saya lihat karena memang kita juga, saya sebagai Diplut juga harus bagaimana harus kita laksanakan kerja-kerja Plut, melakukan advokasi kawan-kawan juga UKM, pengadaan yang barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah, bagaimana UKM-UKM binaan kita juga ikut menikmati itu untuk bagaimana mempertahankan usahanya itu di tengah-tengah COVID-19 ini. Karena tahu kita bahwa faktor kendala utama kita di saat ini adalah pemasaran. Itu yang saat ini, makanya kalau kita melihat peluang ada pengadaan, kita ikut mengadvokasi. Karena kita tahu bahwa pemerintah kadang-kadang kan birokrasi itu kadang-kadang banyak yang memang UKM tidak mendapatkan pengadaan atau lebih kepada broker dan atau pengepul gitu. Sehingga itu perlu kami juga melakukan advokasi, terutama saya di bidang kelembagaan gitu. Kita advokasi sehingga teman-teman ikut menikmati gitu kaitan dengan pengadaan sembako, kemudian masker dan lain sebagainya. Nah, itu aja harapan saya Bang. Jadi evaluasi tidak hanya dilakukan melalui Zoom 1 minggu, tapi bagaimana kita mengingatkanlah sama teman-teman sebagai relawan pendamping, karena kita sudah punya sistem, punya akun, punya melihat bagaimana capaian kawan-kawan ini, misal si A belum ada laporan, kok laporannya hanya seperti ini, sampai saat ini hasilnya seperti ini kan perlu kita mengingatkan secara bersama-sama, karena ini tim bersama dan harus kita evaluasi dan harus kita mengingatkan secara bersama-sama. Ya, kalau Bu Nano memang sangat aktif ya. Jadi anggota UKM dampingan itu kalau memang ada keperluan-keperluan terkait dengan dampingan tentang kelembagaan sehingga itu mempermudah akses pengadaan barang bagi UKM dampingan itu, kita langsung bantu melalui dengan sistem online, misal terkait dengan legalitas usahanya, kemudian terkait dengan NPWP-nya, sistem online itu kita bantu gitu. Nah, tetapi yang lainnya belum aktif, makanya Bu Nano kita arahkan dia juga daerah dampingannya ke Pulau Sumbawa karena dia lebih semangat daripada kawan-kawan relawan pendamping yang ada di NTB. Itu aja Mas, harapan saya bahwa evaluasi tidak hanya kemudian mengingatkan, itu penting juga melalui chat karena teman-teman koordinator wilayah itu kan punya grup sendiri-sendiri gitu di masing-masing daerah wilayah tugasnya masing-masing. Saya kira itu sangat penting supaya kita bisa membangunkan kawan-kawan yang memang yang tidak aktif gitu sehingga bisa aktif kembali, karena kita tahu bahwa teman-teman relawan pendamping ini juga bagian dari pelaku usaha yang juga memikirkan bagaimana usaha-usahanya juga bisa berjalan. Itu saja Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mahendra Yani. Jadi kalau dari Pak Mahendra Yani, ini masukannya terkait dengan koordinasi antara koordinator wilayah, koordinator provinsi, kemudian juga bagaimana koordinator wilayah dan provinsi ini mengingatkan pendamping UMKM seberapa jauh progres pendampingan yang dilakukan terhadap UMKM yang sudah ditugaskan untuk didampingi. Nah, itu masukan dari NTB Pak Mahendra Yani. Ya, mungkin ada teman-teman lain. Waktu kita 5 menit lagi ya dari menuju jam 14.30. 5 menit lagi mungkin ada masukan dari Pak Aswa, Pak Ari, monggo. Ada Pak. Mungkin dari Jogja dulu Pak.
Jadi Silakan. Jogja itu ada satu pendamping kebetulan sekarang hadir. Jadi kalau dari laporannya itu dia yang catatannya itu ternyata ini Pak Agung lagi. Mungkin nanti Pak Agung sharing tips dan tipsnya sehingga dia bisa aktif mendampingi. Jadi dari Jogja itu juga sebenarnya jujur ada 50%. Ya enggak sih. 30% dia belum bikin catatan padahal sudah dikasih contoh yang bagus. Mungkin waktu saya berikan ke Pak Agung biar lebih itu. Jadi dari sisi murni pendamping. Mungkin Pak Agung silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi Pak ada selisih yang jumlah UMKM dan laporannya. Kalau dari Jogja kemarin kan ada double record. Jadi ada satu nama itu bisa masuk daftar itu 2 sampai 3 itu ternyata orangnya sama. Jadi nanti bisa dicek aja di platform Lunas. Jadi kemungkinan juga itu. Jadi ada double entry ya, double recordnya. Jadi nanti yang bagian record itu nanti kan bisa dicek. Jadi kemungkinan selisihnya itu juga akan jauh karena satu nama itu bisa 2, kadang bisa 3. Itu orangnya sama. Itu yang kedua tentang pendampingan memang imbal balik Pak. Jadi kalau yang UKM-nya aktif nanya itu ya kita mau nggak mau juga terus ngelayani. Jadi kebetulan saya ada 3 itu, jadi yang aktif komunikasi juga 1 yang di Bangun Tapan itu aktif Pak, sampai kadang saya lupa ininya ngerekodnya juga. Itu pun udah sekali begitu ada konsultasi langsung saya record gitu aja. Jadi kebetulan nggak menunda-nunda gitu. Gitu aja Pak, terima kasih masukan dari saya. Oke, terima kasih Pak Agung. Demikian Pak Fianda, jadi semacam yang dari versi pendamping. Mungkin itu karena waktu juga sudah sedikit. Ya, terima kasih Pak Agung dan Pak Asfa dari negara Yogyakarta. Ya, jadi salah satunya mungkin ini terkait dengan sistem ya. Jadi sistem pendataan ini yang menjadi masukan dari Jogja. Jadi Jogja sudah memberi masukan, dari Kalimantan sudah, Jawa Timur sudah, NTB sudah. Pak Ari mungkin ada tambahan Pak Ari atau gimana? Jawa Barat, Bu Enok. Teh Enok, ini ya, bukan Enok kalau kata istri saya sih ya, Enok gitu ya. Ya Teh ya? Iya betul Mas. Saya manggil Enok dimarahin sama istri saya. Itu bukan Enok, itu Enok itu. Enok gitu ya Mas ya. Enok lah Pak Samsul. Iya. Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, karena ini waktunya udah mepet, to the point aja ya Mas ya. Pada dasarnya untuk Jawa Barat, saya secara pribadi memang sudah membuat WA group per batch 1, batch 2, dan batch 3. Yang kedua, untuk pendampingan UMKM semaksimal mungkin saya memang membagi dan memberikan keleluasaan kepada para relawan itu untuk mendampingi walaupun berbeda wilayah. Yang ketiga, pada dasarnya mereka itu menerima walaupun kondisi UKM-nya tidak sesuai dengan wilayah kerja mereka. Yang keempat, bila melihat progres pendampingan yang cukup jauh, saya juga jujur Mas agak
gimana ya, bingung juga kepada teman-teman relawan pendamping. Karena memang satu sisi saya juga tahu bahwa rata-rata pendamping di Jawa Barat itu satu ada pendamping DAK, ada pendamping PLUT, ada juga yang memang profesinya sebagai pelaku usaha, ada juga yang sebagai dosen. Nah, kemarin ada yang curhat juga, Cak. Bun, gimana kalau ini datanya banyak sementara waktunya sudah mepet. Sekarang aja udah tanggal 25, kita aja di SK-kan di tanggal sampai 29 untuk pengerjaan. Akhirnya saya juga memberikan keleluasaan kepada teman-teman dengan sebijaksana mungkin bilang begini, bahwa keadaan COVID itu kita tidak tahu sampai kapan. Selama Bapak dan Ibu bisa mendampingi, ya mangga untuk diprogreskan di dalam akun catatanku itu, Mas. Terus selanjutnya ya mereka pada dasarnya siap, tapi dalam hal ini siap juga seperti apa saya juga bingung menyikapi kesiapan dari teman-teman relawan itu sendiri gitu, Mas. Nah, akhirnya mungkin saya nanti selepas dari acara rapat koordinasi ini, saya akan menegaskan kembali bagaimana teman-teman relawan untuk menindaklanjuti kembali UKM-UKM yang datanya sudah masuk untuk bisa direpotkan. Terus yang paling utama di Jawa Barat itu rata-rata maaf-maaf aja, Mas, mereka itu minta kejelasan apa sih, cuma didampingi aja, jadi lebih ke minta dana stimulan. Itu mungkin kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya bila ada hal-hal yang terkait intern, mungkin nanti saya via Japri ke Cak Samsul untuk tindak lanjut lebih jauh. Terima kasih untuk waktunya Mas Pianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Eno. Selanjutnya untuk closing statement, Pak Samsul mungkin bisa memberikan closing statement untuk kegiatan hari ini, Pak Samsul. Oke, bentar. Masang mikrofon sebentar. Saya jelas terdengar. Halo, terdengar suara saya? Monggo. Loud and clear. Mas Enda, dengar suara saya? Monggo. Dengar, jelas Pak Samsul. Ya. Nah, mukanya dilihatkan biar tampak muka. Makasih kawan-kawan masukannya. Yang dari catatan dari ini ada nggak Mas Anda? Dari chatnya, saya kok belum baca tadi soalnya. Di chat coba diperiksa, ada nggak yang masuk? Mungkin sambil dilihat-lihat, sambil di. Dari chat tidak ada pertanyaan. Wush, keren ini teman-teman ini. Ya, jadi ini hanya absen saja. Absen aja ya. Ya. Oke. Baik, jadi begini kawan-kawan terkait dengan masa berlakunya SK. SK ini akan berakhir akhir bulan ini, apakah diperpanjang apa enggak, kita masih nunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Kalau masa pandemi ini resmi diperpanjang, kita akan extend. Tapi kalau tidak, nah kita akan lihat apakah kita hentikan atau kita lanjutkan dengan perbaikan-perbaikan tadi. Jadi memang kita akan menyesuaikan dengan kondisi eksternal ini. Jadi masukan dari kawan-kawan hari ini akan kita jadikan bahan pertimbangan apa yang akan kita lakukan. Kita berharap ya minggu ini kita juga sudah ada kepastian akan seperti apa langkah gerak dari jaringan relawan ini. Yang kedua, usulan Mas Ari dan beberapa teman tadi untuk ya ada seleksi ulang lah bahasanya begitu ya, yang serius dengan yang tidak supaya bisa dipastikan. Dan tadi dipertegas dimulai dari pendampingnya dulu ini. Kalau pendampingnya serius, UKM-nya bisa ngikut serius gitu. Kalau pendampingnya nggak serius, ya UKM-nya lebih susah. Nah, nanti kita akan cari formulasi yang pas akan seperti apa. Nah, yang ketiga, memang kita menyadari ekspektasi UMKM terhadap pendamping yang beragam ya.
apalagi mungkin kalau terjadi kesalahan saat sosialisasi awal, dikira kita datang, mendata, kemudian nanti ngasih bantuan itu. Wah, itu udah setengah mati susahnya itu. Karena ya saya terus terang punya pengalaman panjang terkait model-model bantuan seperti ini. Pemerintah tidak bisa sangat cepat bergerak. Karena memang roda organisasi birokrat kondisi kayak sekarang tidak bisa berjalan optimal, sehingga lambat sekali prosesnya. Yang kedua, stimulus pemerintah kan dibagi menjadi dua ya, untuk bantuan sosial sama stimulus ekonomi. Stimulus bantuan sosial itu pintunya sesuai dengan kementerian yang menangani bantuan sosial tersebut. Misal PKH itu di Kemensos, ya, BLT tunai Kemendes, kartu prakerja di Kemenaker. Nah, di pintu-pintu itulah yang directly secara langsung diakses oleh kawan-kawan. Nah, celakanya sebagian besar UMKM ini tidak punya akses ke sana, sehingga tidak mudah bagi mereka mendapatkan itu. Sehingga untuk bansos juga sampai sekarang sedang ya belum dirasakan secara baik oleh teman-teman UMKM. Tapi itulah kondisinya, dan itu kita nggak bisa campur tangan, itu ada di domain pemerintah, pusat maupun daerah. Kalau pendataan di pemerintah daerah, kalau eksekusinya di pemerintah pusat. Tugas kita adalah mengadvokasi, menyampaikan ini ada yang dibutuhkan, ini ada yang perlu didukung. Nah, tugas kita seperti itu. Jadi tapi tidak bisa kita memastikan bahwa ini akan dapat. Yang kedua terkait dengan stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi ini ada beberapa macam, misal kelonggaran pembayaran pokok dan cicilan. Tadi Bang Jul bagus sekali masukannya, bahwa di lapangan belum seindah seperti yang disampaikan oleh Presiden. Nah ini yang penting ini kita dengar kayak gini nih, tapi perlu lebih detail. Misal informasi dari UMKM-nya siapa, kemudian banknya atau leasingnya siapa, nanti kemudian kita ngomong ke OJK itu jelas, gamblang. Bukan katanya, tapi jelas. Si A di bank ini tidak dilayani untuk misal kemudahan pembayaran angsuran, nah, misal begitu. Itu bagi kita jadi lebih mudah untuk mendampinginya. Tapi kalau tidak ada datanya susah bagi kita. Nah ini yang perlu kita dapat masukan dari kawan-kawan. Karena memang kenyataannya begitu. Kita memahami bahwa bank, leasing, dan lembaga pembiayaan lain rata-rata juga berusaha uangnya kembali. Nggak ada yang kemudian dibiarkan bayar terserah, nggak bayar terserah. Tapi mereka berusaha sekuat tenaga, orang tetap harus bayar, kan gitu. Bagaimana caranya? Ya itulah bisnis ya. Sehingga ya kita perlu mengadvokasi. Kalau kebijakan pemerintah belum optimal, itu kemarin waktu rapat dengar pendapat dengan DPR sudah kami sampaikan bahwa relaksasi pembayaran kredit dan pokok dan bunganya itu kita usulkan berlaku untuk seluruhnya selama 3 bulan. Nah, gitu aja, nggak usah ditanya lagi banknya siapa, ininya siapa. Itu repot itu soalnya kalau kayak gitu itu. Karena bank cenderung pasti tidak akan ngasih, itu prinsip dasarnya. Nah, itu yang kemarin kita sampaikan pada saat HDP. Moga-moga itu didengar supaya ada perbaikan terhadap kebijakan OJK yang sekarang. OJK ini kebijakannya kan diserahkan masing-masing bank. Sehingga memang kewenangan bank ini mau ngasih berapa lama, nggak ngasih ya nggak apa-apa. Memang itu situasinya yang memutuskan pihak bank. OJK cuci tangan dalam urusan ini. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian sebenarnya stimulus-stimulus yang lain juga sedang dalam persiapan, tapi mungkin juga butuh waktu. Contoh misal ini akan ada semacam modal kerja lewat beberapa pintu ya, lewat PNM nanti Teknok. Nah, saya dikritik Teknok tadi. Teknok, ya Pak, bicara dengan PNM sudah sampai di mana itu pembiayaan untuk usaha ultramikro dan mikronya. Dananya sudah digelontor, kemarin saya dengar dari Menteri BUMN sudah cair, semoga sudah cepat ke lapangannya. Kemudian yang lewat LPDB itu untuk koperasi ya. Nah, seperti apa? Kita akan coba terus pantau. Kalau ada informasi akan kita sampaikan ke kawan-kawan, sehingga nanti kita akan tahu. Nah, kemudian terkait dengan strategi umum selanjutnya, berikutnya, tadi di rencana tindak lanjut sudah saya sampaikan
kita akan fokus mulai dengan pasar. Nah, pasar itu pasar apa? Pasar lokal. Karena kita menyadari problem utama pasar, dan pasar itu hilang, tapi ya ada yang hebat kayak Bang Jul tadi, nolak pasar kan, 2 minggu terakhir sudah nggak bisa terima order. Nah, tapi yang seperti ini juga nggak semuanya. Nah, kita yang sudah hebat itu, yang sudah nolak-nolak ini kita dorong untuk share pasarnya ke teman-teman yang lain. Nah, kemudian yang belum ini, nah kita perlu belajar bareng supaya bisa membangun pasar. Nah, konsep pasar yang dikembangkan pasar gotong royong itu basisnya ada 3. Pertama berbasis komunitas. Jadi ini pasar yang pendekatannya komunitas, maka tadi betul usulan kawan-kawan pendampingan ini dengan harus dekat dengan UMKM-nya, berada di wilayah yang sama. Nanti ke depan akan ke sana. Jadi nggak ada lagi nanti ke depan Lombok dengan Sumbawa, itu nanti kita pisah. Nanti kita akan cari solusinya, karena nggak mungkin jalan ke depannya itu. Dan itu hanya darurat sampai Mei, memang kita nyadari itu. Tapi setelah Mei nggak bisa lagi, kita harus perbaiki. Komunitas basisnya. Nanti Mataram ya Mataram yang deket-deket aja dengan Mataram. Kalau toh paling sekitarnya ya yang deket mana Ampenan mana itu. Nah, kemudian yang basis yang kedua penggunaan teknologi informasi. Mulai yang paling gampang WA, agak rumit dikit Facebook, agak canggih dikit Instagram, yang keren pakai marketplace. Nah, itu semua perlu kita lihat mana yang sesuai dengan kondisi komunitas kita. Nah, besok hari Selasa hari Senin ya. Senin kita akan belajar pada 3 komunitas yang menggunakan berbeda. Ada yang menggunakan Facebook, ada yang menggunakan Instagram, ada yang menggunakan marketplace basis web. Nanti kawan-kawan tolong gabung. Tanggal 1 hari Senin jam 9 sampai 11. Nah, yang ketiga, komunitas teknologi informasi, terus produk lokal. Jadi ini bentuk keberpihakan kita, 100% produk lokal. Ini yang akan kita garap. Ujung dari pendampingan itu produk. Jadi Anda mendampingi dalam bentuk apapun, ujungnya adalah bagaimana produk itu bisa diserap oleh pasar. Nah, kita akan memastikan pasarnya ini ada, jalan, dan kita bisa tumbuh berkembang bersama pasar itu. Nah, nanti penjelasan lebih detail tentang pasar gotong royong akan kita sampaikan tanggal 1 nanti. Baik, bisa kita tutup aja Pak Vienda ya, waktunya udah habis ya. Baik, oke. Kalau tidak ada lagi, sekalian langsung saya tutup untuk rapat evaluasi ini. Saya sampaikan terima kasih pada kawan-kawan semua dari berbagai daerah yang sudah bergabung, meluangkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan mungkin juga biaya, pulsa, dan seterusnya, untuk sesuatu yang insya Allah kebaikan kita ke depan. Berbagi untuk sesama, berbagi untuk saudara kita yang sedang alami kesulitan. Juga terima kasih kepada Mas Yanda, Mas Hari, Mas Asfa, Pak Awi, Pak Awi yang sudah jadi co-host. Nah, latihan jadi co-host dan Mas Yanda hostnya. Nanti kita terus belajar supaya semua jadi canggih ini, jadi host dan co-host yang keren. Keluar bunyi musiknya supaya kita bisa optimalkan tools yang ada ini. Terus belajar, terus berusaha, terus berikhtiar. Insya Allah siap bersama UMKM bangkit menjadi UMKM unggul melawan COVID-19 karena menyerah bukan pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita ketemu lagi di koordinasi mendatang ya. Demikian dari saya, mohon maaf bila kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.